Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila. Saya dari kelas BGMI 2. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang ibadah. Baik, ibadah itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu abadah, ya'budu, dan ibadatan, yang artinya penghambaan atau penyembahan kita kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wujud dari penghambaan kita kepada Allah tadi yaitu dengan melakukan, dan mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang dikatakan dengan ibadah. Nah, ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya, yang mana tercantum pada dalil surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Terkait dengan ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah makhdho dan ibadah ghairu makhdho. Ibadah makhdho yaitu ibadah yang sudah ditentukan cara mengerjakannya dan kapan kita mengerjakannya. Artinya, dalam ibadah makhdho ini, waktu dan cara mengerjakannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu sholat, zakat, puasa, ataupun haji. Nah, itulah yang dikatakan dengan ibadah makhdho. Yang kedua yaitu ibadah ghairu makhdho. Nah, dalam ibadah ghairu makhdho ini, yaitu ibadah ini tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan kita mengerjakannya dan bagaimana cara kita mengerjakannya. Artinya, saat kita ingin melaksanakan ibadah ini, tidak ada kaidah-kaidah yang tertentu untuk melakukannya. Contohnya seperti sedekah. Nah, saat kita bersedekah, itu terserah kita mau hari apa, jam apa, kepada siapa, tergantung kepada kitanya sendiri. Nah, contoh yang kedua yaitu seperti baca Al-Quran. Nah, saat kita membaca Al-Quran, kita tidak ditentukan hari apa, jam berapa, kapan, dan bagaimana cara membaca Al-Quran. Nah, artinya di dalam ibadah ghairu makhdho ini, kita tidak ditentukan cara dan waktu kapan kita mengerjakannya. Baik, itulah yang dikatakan dengan ibadah ghairu makhdho. Terkait bentuk ibadah memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu vertikal, yang kedua horizontal. Di dalam bentuk vertikal yaitu ialah hablu minallah, atau hubungan kita kepada Allah, yaitu contohnya baca Al-Quran, puasa, sholat, zakat, dan juga naik haji. Nah, di dalam bentuk horizontal atau habalu minan nas, yang disebut juga dengan hubungan kita kepada manusia. Contohnya, saat ada tamu yang datang ke rumah kita, maka kita memuliakan tamu itu, memberi dia makan, memberi dia minum. Terus contoh lain lagi yaitu kepada tetangga, kita harus menjaga tali silaturahmi sesama umat muslim ataupun yang non muslim. Mengapa? Karena kita harus menjaga tali silaturahmi ini agar tetap bersaudara. Nah, itulah yang dikatakan dengan hablu minan nas. Terkait dengan contoh lainnya yaitu kita harus memuliakan seseorang yang ketika kita berjalan kita bertemu dengan dia. Nah, maka kita harus bertegur sapa dengan orang tersebut. Selain itu, kita juga harus memuliakan tetangga, sebagaimana kita harus berperilaku kepada tetangga kita, yaitu sama seperti sama seperti saudara kita. Nah, dengan itulah maka hubungan kita dengan manusia akan tetap terjalin dan akan tetap baik. Contoh lainnya yaitu saat kita berada di jalan, kita bertemu dengan sahabat lama kita, bertemu dengan sahabat sekolah, bertemu dengan sahabat di dekat rumah kita, ataupun bertemu dengan siapapun yang kita kenal, itu kita harus bertegur sapa, kita harus menegur dia, karena melalui hal itu kita akan menjaga tali silaturahmi kita kepada manusia, sehingga timbullah
jalinan yang baik atau hubungan yang baik kepada manusia tersebut. Nah, dan itulah yang disebut dengan hablum minan nas. Terkait dengan diterima atau tidaknya amal ibadah kita, yaitu ada dua syarat yang menentukan diterima dengan tidaknya ibadah kita. Yang pertama, zohir. Zohir ialah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dan yang kedua yaitu batin atau sesuai dengan niat. Nah, mengapa kita harus sesuai dengan syarat dan rukunnya? Karena itulah yang menjadi salah satu pokok untuk diterimanya amal ibadah kita. Namun di dalam zohir ini, walaupun sudah terlaksana dengan sempurna, belum tentu amal ibadah kita diterima. Mengapa? Karena ada hal yang lebih penting lagi setelah itu, yaitu niatnya. Nah, di dalam niat ini sangatlah penting bagi seseorang untuk melakukan ibadah. Karena niat seseorang adalah penentu utama atau ketentuan yang sangat luar biasa yang mempengaruhi diterima atau tidaknya ibadah seseorang tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah yang bunyinya innamal a'malu binniyat, yang artinya yaitu sesungguhnya ibadah seseorang itu tergantung kepada niatnya. Innamal likulli imri'im man nawa. Yang artinya kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi, niat adalah penentu ibadah kita diterima dengan tidaknya ibadah kita. Sebagaimana telah diterangkan di dalam surah Al-Bayyinah yang bunyinya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang mana di dalam surat ini kita disuruh untuk melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Nah, ikhlas yaitu tidak mengharapkan sesuatu apapun dan juga tidak ada dorongan untuk mendapatkan sesuatu apapun dan juga tidak mempunyai kepentingan kecuali yaitu kepentingannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya. Mengenai perbedaan dalam gerakan sholat, itu sebenarnya khilafiyah. Karena Rasulullah pernah melakukan sholat yaitu sholat tangannya yaitu dimulai dari telinga ataupun dimulai dari depan dada. Hal itu sebenarnya bukanlah prinsip yang bisa membatalkan sholat kita. Akan tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat seperti itu agar memudahkan kita untuk mengerjakan sholat. Misalnya kita kesulitan untuk sholat dengan mengangkat tangan ke telinga. Jadi kita boleh untuk sholat dengan mengangkat tangan di depan dada. Karena tujuan dari Rasulullah SAW melakukan hal ini yaitu tidak lain karena untuk memudahkan umatnya untuk melaksanakan sholat. Jadi boleh saja kita memilih cara sholat yang paling mudah, akan tetapi kita harus mengikuti koridor 4 mazhab yang diperbolehkan, yaitu seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan juga Hanafi. Jadi intinya perbedaan-perbedaan yang ada pada sholat itu hanyalah khilafiyah atau diperbolehkan. Jadi mengenai zohir dan batin tadi yaitu kam min amalin atau berapa banyak amalan-amalan ya tasawwaru amalit akhirah, yang artinya amalan-amalan itu adalah amalan yang berbentuk akhirat yang mempunyai nilai ibadah makhdoh, akan tetapi menjadi amal yasirul lid dunya atau amal dunia karena bisu niat atau karena niat yang jelek. Dan amalan inilah yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena adanya ketidakikhlasan dalam beribadah.
Sebaliknya, adapun ibadah ghairu mahdho seperti mandi, makan, namun karena diniatkan ikhlas karena Allah, maka itu akan menjadi amal akhirat atau amal yang dijadikan oleh Allah sebagai amalan akhirat. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.